Oh, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu, selamat siang Mbak Ayu. Siang Ibu. Mbak Ayu kok tidak hadir ke sini? Izin Bu, tadi kami baru selesai diskusi, jadi sepertinya tidak keburu kalau ke Ali Bu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Di sini ada yang hadir sudah mewakili, tapi dari asdepnya tempatnya Pak Roto Mbak. Oh siap Ibu, untunglah Ya, ada teman saya mau di sana. ya, ini kita absen dulu ya. Sudah hadir semua Mbak Ayu. Mbak Ayu dari Sesdep, Nggih Bu, kemudian dari Asdep satu ya, Asdep satu tuh As Agro ya. Asdep satu dari ya Bu Agro, ada Mbak Karisma Bu izin. Ya, Asdep dua sudah hadir juga. Asdep 2 sudah ada Mas Aji sama Mbak Salsa Bu, Ilmatea. Oh iya, dua Ilmatea ya. Ketiga juga sudah hadir ya. Asdep 3 sudah Mbak Prisil Bu dari Naker. Asdep Naker. Asdep empat itu Yang ada fisik di Ibu. Pak Roto ya, Pak Roto, betul. sudah hadir Ritma, Pak. Kemudian Asdep 5 tempatnya Pak Hervan ya, pariwisata ya. Iya, pariwisata ada Mbak Laras, Bu, izin. Nah, baik. Baik, kalau sudah hadir semua kita mulai Recording in saja ya. progress. Iya, Bu, siap. Baik, yang kami hormati gitu ya, Mbak Ayu dari Sesdep, kemudian juga perwakilan Bapak, Ibu, teman-teman semua dari masing-masing KSDPan. Kemudian juga di sini sudah hadir dari MKKS, Mas Silmi, yang kami hormati, Mas Rian, Mbak Eni, Mas Kolis, Mbak Maulidia, dan juga Mbak Paulina. Ini nanti di sini kita akan bersama-sama pada sore hari ini untuk rapat dan berdiskusi gitu ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya semua yang melalui Zoom maupun hadir fisik. Kemudian juga tentunya kita ucapkan juga puji syukur gitu kepada Tuhan karena kita semua dapat berkumpul siang ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini sesuai undangan yang kami kirimkan, pada siang hari ini kita akan mengadakan one-on-one meeting. Ini terkait dengan pembahasan hasil penelitian kerangka acuan kerja KAK gitu ya, dan rincian anggaran biaya RAB dalam rangka penyusunan RKAKL tahun 2027. Nah, ini semuanya sudah hadir. Kemudian juga ini tentunya yang hadir di sini adalah teman-teman PIC ya, yang sebelumnya sudah menyusun dokumen perencanaan yang akan kita bahas pada one-on-one meeting kali ini. Memang ini kita sebelumnya kan memang dalam rangka penyusunan RKAKL 2027, kemudian juga dalam rangka menjalankan amanat PMK nomor 41 tahun 2026 ini tentang perubahan kedua atas PMK nomor 62 nomor 63 tahun 2023, 62 ya masih 62 tahun 2023 ini tentang perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan. Ini mengamanatkan Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan tingkat KL memvalidasi dokumen perencanaan melalui penelitian KAK dan RAB. Jadi dalam hari ini Biro MKKS, Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Nah ini juga apa ya tujuannya rapat kali ini. Nanti dari teman-teman Masil dan tim akan menyampaikan hasil penelitian KAK dan RAB. Kemudian ini juga dengan adanya penelitian ini diharapkan memang peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKAKL tahun 2027. Jadi kalau kami sampaikan juga posisi siklus perencanaan saat ini persiapan penyusunan RKAKL tahun 2027 dan menunggu penetapan surat bersama pagu anggaran tahun 2027. Nah, kemudian ini juga sedikit saya sampaikan ruang lingkup yang diteliti adalah jadi dari KAK dan RAB yang disampaikan ini yang diteliti adalah satu konsistensi pencantuman sasaran kinerja dan keluaran atau output. Nah kemudian juga ini yang menjadi penelitian gitu ya menjadi yang review teman-teman semua ini adalah kesesuaian pagu anggaran
dan ketiga adalah kelayakan dan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan penganggaran. Jadi bisa saja dokumen perencanaan yang dari keasdepan yang sudah disampaikan dan dari kedeputian yang sudah disampaikan bisa jadi tadi berdasarkan hasil penelitian tidak konsisten. Kemudian juga ternyata ada yang tidak sesuai dengan pagu anggaran. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh ini. Jadi memang harapannya tadi kami harapkan juga dengan adanya one-on-one meeting ini kualitas dokumen perencanaan meningkat. Jadi memang harapan memang kedepannya menjadi lebih baik kan karena memang perencanaan itu menjadi dasar untuk selanjutnya gitu ya, ketika dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya, kemudian juga ketika dasar untuk kinerja, kemudian juga untuk menjadi dasar pelaporan itu diawali dengan perencanaan yang baik. Kurang lebih seperti itu, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Mungkin nanti untuk lebih lanjut bagaimana reviewnya, penelitiannya gitu ya, kami serahkan ke Mas Silmi dan tim. Yeah. Seperti itu, sedikit pengantar dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti one-on-one meeting. Selamat siang, dan kami sampaikan ke Mas Silmi selanjutnya. Terima kasih, Mas Silmi. Baik, terima kasih Bu Eni atas pengarahannya. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit menambahkan beberapa penekanan yang kita lakukan pada rapat siang hari ini, yaitu pertama mungkin kami ucapkan apresiasi, terima kasih banyak kepada seluruh teman, baik itu bisa SDM maupun kedeputian. Pada saat penentukan baku indikatif kemarin, teman-teman sudah menyampaikan kepada kami dokumen berupa KAK dan RAP, tentunya itu menjadi dasar penyusunan rancangan kerja kemarin. Dan di sini tadi disampaikan Bu Eni juga bahwa posisi saat ini kita sedang menunggu penetapan surat bersama pokok anggaran. Nah, surat bersama pokok anggaran ini nanti kita akan mengetahui apakah usulan APT yang telah kita ajukan di Raker Badan Anggaran dan juga telah ditindaklanjuti oleh surat Pak Menko ke Menkyu, apakah disetujui atau tidak, itu tetap akan menunggu terbitnya surat bersama pokok anggaran 2027 oleh Kemenkyu dan juga Kementerian PPN dan Bappenas. Namun sebelum itu memang kita diminta untuk menyusun RKKL berdasarkan pagu indikatif, yaitu based on TOR RAP yang existing sudah disampaikan oleh teman. Berdasarkan PMK yang berlaku, Biro Perencanaan dalam hal ini Biro MKKS Menko memang ditugaskan untuk melakukan beberapa penelitian KK dan RAP. Tadi ruang lingkupnya sudah disampaikan oleh Bu Eni, dan di sini nanti tentunya sebenarnya penelitian ini atau review itu akan dilakukan 4 pihak sebenarnya. Pertama, dari Biro MKKS dulu, berupa penelitian KKL, kemudian nanti oleh Inspektorat Review RKKL, selaku Quality Assurance mungkin ya, nanti juga akan dilakukan. Yang ketiga oleh Kementerian Keuangan dan keempat oleh Bappenas. Nah, untuk Kemenkyu dan Bappenas nanti akan melakukan penelitian bersama-sama dengan Biro MKKS-nya pada waktu kita sudah submit RKKL-nya. Nah, di sini kenapa kita perlu kita adakan pembahasan bersama hasil penelitian, karena apa? Biasanya pada saat waktu anggaran turun, kemudian kita langsung diminta untuk membuat RKKL, itu akan sangat mepet waktunya. Kemudian kita juga paralel akan mengajukan ke Inspektorat untuk review. Nah, kadang-kadang review dari Inspektorat itu akan diterima tidak dalam waktu yang sangat singkat. Jadi harus kita submit dulu. Akhirnya dokumen yang ini, baik penelitian ini akan jadi dasar yang dibahas bersama Kemenkyu dan Bappenas. Nah, di sini nanti PMKKS sudah melakukan penelitian, berdasarkan beberapa kaidah perencanaan anggaran dan juga ruang lingkup yang memang akan di-review. Harapannya nanti pada saat penelitian dengan Kemenkyu dan Bappenas, TOR dan RAP kita clear
Tidak ada yang sifatnya masih belum jelas, belum ada dasar hukumnya, tidak relevan, tidak sesuai dengan standar dia dan sebagainya, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pemblokiran anggaran. Gitu. Ujungnya kita berusaha, kalau kita lihat memang Pagu kita masuk 10 besar terkecil Bu ini sebenarnya, tapi ya walaupun kecil ya kita harus tetap pertahankan supaya tidak ada blokir gitu kan. Nah itu beberapa tahun terakhir memang kita selalu mempertahankan tidak ada blokir. Semoga ini juga akan berlanjut di tahun ini dan seterusnya. Itu mungkin selanjutnya secara teknis dari teman-teman kelompok substansi program anggaran sudah melakukan penelitian dan akan disampaikan dalam forum ini. Kami persilakan Mbak Maul ya, kayak sini. Untuk Deputi 5, kebetulan yang melakukan penelitian PIC-nya Mbak Maulidia. Demikian kami persilakan Mbak Maulidia, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Silvi. Enggak enak. Coba suaraku. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Izin terdengar Mbak Lydia. Makasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Heni sudah membuka rapat pada siang hari ini dan pengantarnya juga dari Mas Ilmi. Terima kasih dari seluruh perwakilan Sesdep dan juga asisten deputi di unit kerja kedeputian 5 yang sudah menyempatkan hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi karena dari awal sudah secara tertib menyampaikan KAK dan RAB tepat pada waktunya. Dan juga saya juga menilai dari segi format dan juga secara garis besar sudah tidak terlalu banyak catatan untuk Deputi 5. Jadi penelitian atau validasi data RKKL ini itu memang sebelumnya sudah sering dilakukan oleh Biro MKKS. Namun biasanya kami hanya mengkonfirmasi tanpa ada catatan secara langsung. Namun di kesempatan kali ini untuk yang di tahun anggaran 2027 kami mencoba untuk lebih tertib administrasi. Sehingga ada dasar atau ada dokumen formal sebagai acuan nantinya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang menjadi PIC penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran itu untuk memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan penganggarannya. Ini juga sebagai amanat dari PMK yang terbaru ya, PMK 41 tahun 2026 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 62 tahun 2023 tadi. Jadi Biro MKKS itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa RKKL beserta dokumen pendukung, ya dokumen pendukung dalam hal ini adalah KAK dan RAB itu secara konsisten itu menyantumkan ke kinerja dan juga keluarannya. Nah ini indikator keluaran ini harusnya dari RKAKL, Ranja, dan RKP itu sesuai atau konsisten. Lalu yang kedua adalah kesesuaian total pagu dan sumber dananya. Selain itu juga dari kelayakan dan kepatuhan anggaran itu sudah menerapkan kaidah-kaidah penganggaran antara lain prinsip belanja yang berkualitas, terus pemenuhan alokasi dasar, pembatasan alokasi untuk belanja tertentu, pengalokasian anggaran ke kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu, penandaan anggaran atau budget tagging, penajaman program kegiatan dan keluaran, lalu kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan, dan yang terakhir adalah standar biaya. Nah, mungkin untuk standar biaya nanti lebih dalam lagi akan direview oleh APIP. Dan juga kelayakan atau kepatuhan dan kewajaran itu mungkin akan menjadi wilayah review dari APIP. Nah, hal yang ingin kami highlight adalah
bagaimana penerapan kaidah-kaidah penganggarannya seperti contohnya ketentuan sewa, ketentuan pengadaan tenaga pendukung atau TJL, lalu dan beberapa ketentuan seperti pelaksanaan perjalanan dinas dan bagaimana urgensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lingkup penelitiannya terdapat 3 kelompok penilaian. Yang pertama kesesuaian format, yang kedua sinkronisasi dan kesesuaian substansi pada KAK dan RAB. Nah, dan yang terakhir adalah kesesuaian informasi kinerja. Nah, biasanya itu dari yang sudah kami nilai, sinkronisasi dan juga sinkronisasi antara KAK dan RAB dan juga kesesuaian informasi kinerja ini yang masih sering terdapat catatan. Karena yang sering luput itu bahwa di KAK itu harusnya memuat RO itu sesuai dengan isu strategis yang dikawal pada tahun 2027. Lalu bagaimana RO tersebut mendukung sasaran kegiatan sampai sasaran program, dan bagaimana narasi pada KAK sudah menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya tujuan kegiatan. Jadi KAK bukan hanya sebagai dokumen acuan yang memperlihatkan kira-kira berapa saja kebutuhan anggaran, namun juga secara substansi harus menyampaikan kira-kira tujuan apa dan sasaran apa yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk substansi pada KAK itu juga ini ya, bagaimana antara KAK dan RAB itu juga saling sinkron atau informasinya saling mendukung satu sama lain atau tidak memiliki keterangan yang berbeda. Seperti contohnya misal di KAK menunjukkan adanya kebutuhan untuk penganggaran belanja untuk honor tim koordinasi. Nah, di RAB ternyata tidak ada atau tidak disebutkan adanya kebutuhan honor tim koordinasi. Nah, itu yang mungkin beberapa isu yang sering terjadi ya dari penyusunan KAK dan RAB. Nah, yang terakhir terkait dengan kesesuaian informasi kinerja. Sebenarnya mungkin yang masih belum sering kita bahas adalah bagaimana dokumen dari KAK, RAB, PK, Renstra, Renja itu harus memuat informasi kinerja yang sama. Jadi apa yang disampaikan pada KAK seperti sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program itu harus sinkron dengan apa yang sudah tertuang di Renstra ya, dan nanti itu akan menjadi dasar kita menyusun Renja dan juga PK. Sekian kalau dari saya. Sekian pengantar yang terkait lingkup penelitiannya. Mungkin ini yang salah satu tadi yang dibilang ruang lingkup terkait konsistensi sasaran kinerja dan juga bagaimana itu bisa tergambar pada KAK. Jadi kan TOR dan RAB atau KAK dan RAB itu disusun pada level RO. Nah, dari level RO ini harus jelas bagaimana RO tersebut mendukung sasaran kegiatan dan juga indikator kinerja kegiatannya, sasaran program dan juga indikator kinerja programnya, sasaran strategis dan juga indikator sasaran strategisnya. Jadi misal contohnya Bapak Ibu, untuk RO terkait dengan rekomendasi kebijakan pengembangan semikonduktor. Nah, semikonduktor itu nanti mendukung sasaran kegiatannya adalah kebijakan terkait dengan peningkatan nilai tambah pada industri logam dan lain-lain itu. Nah, itu di sasaran program atau di indikator program nantinya akan mendukung sasaran program yang peningkatan PDB pengolahan non migas. Indikator kinerjanya juga dari rasio PDB pengolahan non migas. Itu salah satu contohnya. Bagaimana dari RO itu kalau ditarik ke atas itu mendukung sampai dengan indikator kinerja program bahkan sampai indikator sasaran strategis seperti itu.
Tadi sebelum memulai pembahasan di siang ini, saya sempat mengirimkan juga hasil catatan yang sudah kami tim dari Biro FKKS lakukan atas dokumen KAK dan juga dokumen RAB dari Deputi 5. Nah, sebelum saya mulai membahas satu-satu, apakah sudah ada yang mau ditanyakan terkait hasil temuannya, Bapak Ibu, hasil penelitiannya? Mungkin ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu. Izin Mbak Lydia, Bu Heni dan Helmi. Pak Helmi, jadi tadi kami memang sudah menerima catatan dari eh, Mbak Lydia terhadap terdan KAK Deputi 5 itu ke teman-teman juga sudah saya distribusikan. Eh, jadi kan kalau di sini yang terutama yang untuk apa namanya yang di Sesdep nih Mbak di 7703 EBA 002. Jadi yang dijadikan catatan itu eh, apa namanya misalnya adalah eh, di RAB-nya kami itu di tornya itu di RAB-nya itu belum ada rincian ATK misalnya kayak itu. Jadi eh, mungkin ke depannya mungkin nanti kami akan perbaiki dan kami tambahkan rinciannya. Kemudian hal-hal yang lain yang apa namanya yang dicantumkan di sini menjadi catatan. Sepintas mungkin ini memang apa namanya memang perlu kami akan eh, sampaikan perbaikannya sesuai dengan catatannya Mbak gitu. Secara secara sepintas sih kami lihatnya sudah lumayan lumayan jelas ya, cuman memang kami perlu pertajam saja gitu. Izin demikian Mbak Lydia. Baik. Sangat besar di Iya. Iya. Baik. nggak harus Satu persatu ya. harus feedback sekarang. Iya, oke. Ya, Bu Ayu, saya mulai dari Sesdep saja ya. Saya sampaikan ringkasan temuan atau hasil penelitian kami dari dokumen KAK dan RAB Sesdep. Kalau dari Sesdep, dari segi format, terus informasi kinerja, menurut kami sudah sesuai dengan yang ada di Renstra dan juga dari KAK dan RAB juga informasinya sudah jelas terkait dengan indikator kinerja program sampai dengan indikator kinerja kegiatan. Namun yang perlu dipertajam adalah di bagian penilaian sinkronisasi dan kesesuaian substansi pada KAK dan RAB. Jadi yang perlu dipertajam adalah kan ada beberapa penganggaran untuk kebutuhan anggaran untuk melakukan kunjungan lapangan dan juga FGD atau sosialisasi. Nah, itu kan untuk Sesdep mungkin dari segi substansi kami mengharapkan itu di KAK-nya bisa dipertajam aja Bu. Kira-kira untuk kunjungan lapangan apa yang akan dilakukan? Apakah kunjungan lapangan tersebut dalam rangka membiayai kebutuhan Pak Deputi atau mendampingi Deputi itu bisa disampaikan. Lalu untuk concern DJA 2 tahun terakhir adalah terkait dengan perjalanan dinas luar negeri. Nah, kalau misal dari Sesdep menganggarkan kegiatan LN atau dinas luar negeri, kami mohon bantuan untuk dipertajam urgensinya dan juga kami menyarankan untuk membatasi penganggaran atau kebutuhan anggaran untuk LN itu seperti untuk kegiatan yang memang sudah mandatori atau kegiatan yang memang sudah berulang dan memang wajib dihadiri oleh Pak Menko. Jadi
bisa dari deputi memang ditugaskan untuk mendampingi atau mewakili Pak Menko gitu. Itu bisa dilihat dari mungkin histori dari tahun sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Kira-kira misalnya mau ke LN itu Pak Deputi itu menghadiri apa? Apakah seperti contohnya misal mendampingi Pak Menko di agenda WEF atau mendampingi Pak Menko pada agenda G20 seperti itu. Jadi sehingga nanti apa ya, ketika ditelaah oleh DJA mereka bisa tergambar kalau memang anggaran yang kita usulkan atau yang kita rencanakan itu sesuatu yang memang pertama sudah bisa diprediksi dan kedua memang bersifat mandatori atau wajib gitu untuk diikuti. Saya kira itu untuk dari Sesdep, Bu. Selebihnya sudah baik kalau dari Sesdep. Siap, Mbak Lida. Jadi dalam diskusi ini saya sedikit ini kepikiran untuk bertanya. Jadi kan misalnya kalau perjalanan dinas luar negeri Pak Deputi itu kan memang sudah ada acuannya terhadap apa namanya perjalanan apa dinas apa saja yang bisa dilakukan. Nah, kami kan sudah mencantumkan tujuannya di situ. Terus misalnya ternyata nih berjalan ini kami mendapatkan arahan misalnya Pak Deputi menghadiri agenda tahunan ILO di mana negaranya itu berbeda dari apa yang sudah kami cantumkan. Kami masih mungkin buat perubahan tujuan negaranya kan ya Mbak ya, seperti biasa ya. Oh iya Bu, kalau misal ada perubahan seperti itu bisa dilakukan di revisi POK di tahun berjalan. Namun untuk di tahun perencanaan ini bisa disebutkan kalau memang ada agenda-agenda tertentu yang memang sudah pasti harus dihadiri oleh Pak Deputi. Jadi sebagai dasar kuat kenapa harus menganggarkan itu. Oh iya Bu, satu lagi saya maaf kelupa. Jadi kami tuh melihat dari beberapa tahun ke belakang di dokumen perencanaan layanan deputi ya, untuk yang deputi 5 itu ada sewa kamera DSLR, lensa tele, dan juga air purifier. Nah, sebenarnya ini akan menjadi pertanyaan Bu, karena untuk kamera DSLR dan lensa tele itu harusnya sudah bisa difasilitasi oleh Biro Klip ya, selaku yang biasanya meliput gitu dari bagian humas. Dan untuk air purifier memang apabila memang dibutuhkan bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Biro Umum di bagian rumah tangga apabila memang di ruangan membutuhkan air purifier seperti itu. Nanti hasil diskusinya bisa disampaikan ke Biro KKS untuk tindak lanjut ke depannya bagaimana. Oh, siap, Mbak. Jadi sebenarnya sedikit klarifikasi dulu sekarang kalau sewa kameranya itu memang sih selama ini kameranya memang kami pergunakan untuk dokumentasi semua kegiatan deputi yang dilakukan gitu di luar misalnya menggunakan handphone dan sebagainya. Nah, kalau yang dengan Biro Klip itu biasanya hanya di backup untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang eventnya lebih besar gitu Mbak Jin. Jadi secara kegunaan itu memang sangat bermanfaat untuk menunjang apa namanya dokumentasi dan publikasi kegiatan dari deputi. Namun nanti tetap kami seperti sarannya Mbak Lydia, nanti kami coba koordinasi lagi dengan Biro Klip. Apakah misalnya kami dapat diberikan fasilitasi pinjam kamera gitu di Biro Klip untuk dokumentasi dan publikasi kegiatan deputi, event pun kegiatannya itu kecil. Demikian halnya dengan air purifier. Terima kasih Mbak Lydia. Ya, terima kasih Bu Ayu. Dari Mas Ilmi ada yang mau menambahkan terkait sewa itu? Paling sedikit boleh ya, ini terkait yang desa lebih. Jadi cuma kita hanya mempertanyakan apakah menurut rekomendasi Pak Deputi atau Pak Asdep dalam rangka publikasi kegiatan deputi ya. Itu spesifik. Izin maaf Mas Ilmi suaranya agak kurang jelas saya. Maaf. Baik, mohon maaf ini mic-nya jauh ternyata Bu Ayu. Jadi terkait catatan kami sewa kamera DSLR ini kami lebih ke itu, apakah dokumentasi untuk kegiatan Pak Deputi, Pak Asep dan sebagainya harus sewa dan harus speknya DSLR dengan lensa tele itu mungkin ya. Jadi itu jadi pertanyaan bagi kami karena kalau setahu saya ini
postingnya Pak Menko aja hanya nggak perlu yang tele-tele gitu, Bu Ayu gitu loh. Jadi kalaupun nanti teman-teman bisa koordinasi dengan biro, kalau memang urgent memang butuh, monggo kami persilakan koordinasi dengan biro umum, nanti pasti speknya akan menyesuaikan gitu. Dan nggak harus yang rensanya seberapa meter gitu, Bu Ayu, gitu sih. Itu aja catatan dari kami sih. Kalau air purifier, saya kira harusnya dari biro umum ya, karena kemarin pasca COVID harusnya udah banyak diadakan ya di teman-teman biro umum. Itu mungkin sedikit dari kami, Bu Ayu. Oke, siap Pak Helmi. Nanti kami pertajam lagi dan kami koordinasikan kembali. Lanjut, Mbak. Full. Nah, Terima kasih Bu Ayu untuk dari Sasdep ya Bu, feedbacknya. Terima kasih Mas Yoni sudah menambahkan. Selanjutnya saya akan mulai di ASDEP KFT. Kalau dari ASDEP KFT catatannya untuk kesesuaiannya sudah sesuai ya. Namun secara garis besar yang bisa kami sampaikan terkait dengan dokumen KAK dan RAB di keasdepannya KFT itu yang pertama mungkin komponen informasi kinerja pada header KAK dan RAB itu agar diselaraskan dengan informasi kinerja pada Renstra KL atau Renstra Deputi. Jadi dua dokumen ini itu yang kami jadikan dasar informasi kinerja pada Krisna Renja KL untuk saat ini. Kecuali memang dari unit kedeputian itu ada perbedaan atau ada perubahan sasaran dan juga indikator, itu nanti bisa dikomunikasikan ke Biro MKKS. Selanjutnya catatannya adalah menyempurnakan sasaran program, indikator kinerja program, dan sasaran kegiatan pada KAK dan RAB dengan Renstra tadi. Nah, terus untuk yang ROPN, di ROPN itu juga kami meminta bantuannya untuk lebih mempertajam dukungan ROPN-nya itu nanti berupa apa beserta hierarkinya gitu. Jadi dari dukungan dari level profil sampai level program prioritas gitu. Untuk yang 2519 PBK 001. Kan sebelumnya untuk yang PBK 001 ini di tagging di dua KP. Yang pertama itu yang terkait dengan makanan minuman, yang kedua terkait dengan sustainable textile. Nah, kami meminta bantuan untuk penajamannya, kira-kira di KAK dan RAB itu nanti dukungannya berupa apa, seperti peningkatan industri yang memiliki potensi atau berorientasi ekspor yang didukung dari dua sektor tersebut itu bagaimana, apakah kita nanti ada regulasi yang akan dikeluarkan atau proses koordinasinya bagaimana, itu mungkin lebih dipertajam di KAK-nya. Selain itu catatannya selebihnya kurang sama untuk melengkapi uraian RO. Jadi kalau misal dari volume output itu di sini ada dua rekomendasi kebijakan. Nah, harapan kami sesuai dengan kriteria yang ada di PMK itu, dari dua rekomendasi kebijakan ini tuh harus bisa dijelaskan atau bisa dirinci RO-nya itu terkait apa saja. Nah, ini mungkin yang bisa jadi perhatian juga untuk rekan-rekan di keasdepan lain, karena rata-rata di dokumen KAK-nya itu masih belum mencakup penjelasan terkait dengan rekomendasi kebijakan apa saja yang akan dihasilkan, seperti itu.
Nah, untuk sinkronisasi informasi kinerja tadi, contohnya itu eh, seharusnya sasaran yang didukung oleh RO 2519 PBK 001 adalah terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan berkualitas dengan indikator kinerja program peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Ini di header KAK-nya itu masih belum sesuai, jadi nanti bisa disesuaikan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari indikator yang didukung itu, kira-kira dua rekomendasi kebijakan yang dihasilkan itu bentuknya seperti apa, dan penjelasannya bagaimana, termasuk juga dengan strategi untuk mencapai sasarannya tadi itu bagaimana. Itu sih yang perlu dipertajam lagi dari KSDPan IAKFT. Selebihnya sudah jelas seperti urgensi tujuan kota tujuan perjalanan dinas itu sudah disebutkan semua. Namun perlu penajaman di substansi RO-nya saja. Dari rekan-rekan KSDPN KFT, apakah ada tanggapan? Iya, baik. Tadi siapa? Ada Karisma, ya? Karisma sama Bang Karisma, apakah bisa memberikan tanggapan singkat mungkin terkait hasil penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Lidi? Apakah suara saya sudah terdengar? Dengar, Mbak. Silakan. Ya, mohon maaf tadi ganti device dulu. Ya, sebelumnya terima kasih tim MKKS, Bu Heni, Mas Hilmi, Mbak Mau sudah melakukan review atas TOR dan RAB kami. Jadi terkait untuk sinkronisasi komponen-komponen yang ada di TOR dan RAB itu kami nanti coba konsul lebih lanjut ya Mbak Mau. Ada beberapa hal yang kami perlu pahami gitu, untuk terutama terkait kesesuaian dengan yang ada di Krisna. Lalu untuk yang TOR dan RABPN, jadi untuk tagging 2 KP-nya itu 2027 sejauh ini kami tetap di 2 KP itu, yaitu terkait yang Mamin sama yang Sustainable Textile. Namun memang untuk rekomendasi kebijakan dan penjelasan strategi pencapaian terkait orientasi ekspor dan yang mendukung RO ini, itu mungkin memang kami nanti perlu elaborasi lagi. Sejauh ini itu saja tanggapan dari kami. Terima kasih. Mungkin nanti izin kontak lebih lanjut untuk konsul perbaikannya. baik Mbak Karisma, terima kasih ya. Nanti bisa kontak ke aku juga nggak apa-apa Mbak. Yang terkait catatan-catatan di IAKFT. Seharusnya nggak banyak sih, cuma terkait penajaman di substansi RU-nya aja. Ada tanggapan lain Mbak, mungkin dari rekan-rekan yang lain dari IAKFT? Kalau cukup, saya geser ke ASDEP lainnya. Selanjutnya ke ASDEP peningkatan produktivitas dan ekosistem ketenaga kerjaan ya. Untuk ASDEP peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenaga kerjaan secara keseluruhan, untuk informasi kinerja harusnya masih sudah oke. Namun beberapa hal yang menjadi catatan secara umum itu, yang pertama di header KAK dan RAB juga kami mohon untuk dapat disesuaikan dengan catatannya, seperti
KRO-nya masih PBK. Nah, ini kami menginfokan kalau untuk di tahun 2027 kegiatan 4545 atau yang koordinasi kebijakan peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan itu sudah tidak mendukung PN lagi. Sehingga nanti KRO-nya minta tolong untuk disesuaikan. Terus untuk struktur informasi pada KAK memang sudah sesuai dan sudah terdapat penjelasan terkait substansi RO yang akan dihasilkan. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman dari Deputi 5 bisa melihat KAK dari RO 4545 ya, karena dari struktur informasi KAK-nya seperti penjelasan terkait substansi RO-nya itu sudah cukup menjelaskan. Jadi nanti bisa benchmarking juga ke ASDEP-nya Pak Khairul. Namun yang sepertinya dari ASDEP kebanyakan yang masih perlu diperhatikan itu untuk rincian kebutuhan ATK dan harga satuan per itemnya itu juga perlu didetailkan. Ini nanti bisa dibuat di sheet yang berbeda saja gitu. Selebihnya sudah sesuai. Mungkin untuk yang perlu dipertajam lagi itu terkait urgensi pelaksanaan kegiatan ya, terutama yang dilakukan di luar kota atau luar negeri gitu. Tujuannya di kota apa, terus kira-kira mengapa memilih kota itu, atau kira-kira apa isu yang akan dikoordinasikan di kota tujuan seperti itu. Saya kira sudah banyak yang sesuai gitu dari ASDEP Ketenagakerjaan. Apakah ada tanggapan dari hasil penelitiannya? Mungkin di Zoom ada ini ya, ada Halo, Ibu. ya. Iya Mbak, udah cukup. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut ke ASDEP Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis. Kebetulan di sini ada Mbak Ritma juga yang sudah hadir visit. Untuk penjelasan format KAK dan RAB dari kami sebenarnya sudah sesuai untuk dari segi format. Namun struktur informasi pada KAK-nya masih belum, karena masih belum terdapat narasi dukungan terhadap RPJMN, rancangan RKP, dan juga Renstra KL. Jadi sebenarnya kan kalau terkait yang PSN ini itu ada irisan juga ya dengan dokumen RPJMN dan juga RKP yang setiap tahun dirilis listnya oleh Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, kami catatannya adalah supaya di KAK 5266 ini lebih diperjelas kira-kira irisan-irisan mana saja yang yang masih dikoordinasikan oleh Kemenkoekom, dan apakah dari kebijakan terkait PSN itu masih ada yang mendukung atau yang berkaitan dengan proyek atau program kerja prioritas nasional arahan Presiden di tahun 2027. Nah, itu nanti bisa dipertajam. Lalu untuk secara substansi belum terdapat penjelasan terkait rekomendasi kebijakan atau RO yang ada di 5266 ABF 001. Jadi rekomendasi kebijakannya ini kira-kira apa yang mau dihasilkan gitu, terutama terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi. Karena memang kami sering juga mendapatkan pertanyaan, kira-kira untuk KI atau KPB itu posisi Ekon sekarang bagaimana? Terus kira-kira ada hal yang masih atau isu yang masih dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian itu apa? Nah, itu masih yang sering kami mendapatkan pertanyaan dari Bappenas ya gitu. Nah, mungkin di dokumen perencanaan ini bisa dipertajam juga gitu. Kira-kira untuk kawasan strategis kita mengkoordinasikan sejauh mana gitu. Termasuk juga dengan irisannya dengan
Kemenko IPK ya. Untuk yang terkait dengan RAB, mungkin catatannya sama, yaitu memisahkan dokumen RAB untuk setiap RO. Jadi untuk dokumen RAB itu kami minta bantuan untuk dipisah dari tiap-tiap RO, jadi tidak dibuat satu dokumen Excel atau satu Google Sheet ya, melainkan dipisah sesuai dengan RO-nya. Terus merinci kebutuhan anggaran hingga tingkat item. Untuk kebutuhan ATK bisa dipisah filenya dengan harga satuannya. Lalu memperkuat justifikasi pelaksanaan kegiatan seperti rapat koordinasi FGD itu catatannya normatif hampir semua sama untuk penajaman urgensi itu. Nah, untuk yang PBF atau yang PN, karena sampai saat ini untuk rekomendasi kebijakan PIP dan PSN itu masih masuk prioritas nasional, jadi kami meminta yang tadi ya untuk lebih ditajamkan dukungannya terhadap RPJMN itu bagaimana gitu dari posisi Menko Perekonomian. Mungkin dari Baritma atau dari rekan-rekan di ASDEP kawasan ada tambahan atau feedback yang bisa disampaikan. Yang di Zoom ada nggak? Karena tadi sudah sempat diskusi dengan Mbak Ritma dan kebetulan di Zoom tidak ada perwakilan dari ASDEP kawasan, kami lanjut ke ASDEP pengembangan pariwisata. Nah, ASDEP pengembangan pariwisata ini dari segi dukungan ke prioritas nasional dan juga ke pembangunan nasional itu cukup banyak ya. Irisannya yang pertama terkait dengan destinasi pariwisata prioritas, terus yang kedua terkait dengan pelaksanaan RPN juga gitu. Nah, kami meminta bantuan untuk penajaman maaf ya, terkendala sinyal. Ya, dunia sinyal milik kami. ini di sini yang apalagi di pos kata Ritma. Iya, gimana harus di pos itu? Di pos di barang. Izin kami lanjut, maaf tadi ada terkendala koneksi. Nah, untuk catatannya itu mungkin banyak di bagian informasi kinerja ya, dan juga sinkronisasi antara KAK dan RAB. Yang pertama seperti dasar hukum, kami melihat dari dasar hukum itu masih belum mencantumkan dokumen perencanaan nasional sebagai salah satu dasar hukum yang menjadi acuan atau yang dipedomani. Lalu sudah untuk yang output prioritas atau PBA memang sudah ada gambaran umum dukungan terhadap RPJMN-nya bagaimana. Namun yang masih belum adalah bagaimana nanti di rancangan RKP 2027 itu dituangkan. Karena kemarin sempat ada diskusi juga dengan teman-teman dari ASDEP Pariwisata kalau ada dukungan tidak hanya terkait dengan Labuan Bajo tapi juga terkait dengan destinasi Lombok. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan buat kami untuk nanti mengusulkan adanya multi tagging ke Bappenas. Nah, terus mungkin kalau dari rincian outputnya sudah ada penjelasan, tapi outcome yang akan dicapai untuk merespon isu atau permasalahan strategisnya itu masih perlu ditajamkan lagi. Lalu terkait dengan yang PN ini, itu juga ada ada keterkaitan dengan MRPN ya, pelaksanaan MRPN dan LS.
Nah, ini juga kami minta bantuan untuk disampaikan atau narasinya ditambahkan gitu ya, bagaimana koordinasi yang akan nantinya dilakukan oleh Asda Pariwisata terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional untuk selain itu yang terkait RAB mungkin kami meminta penajaman urgensi aja, urgensi dari pembentukan tim, terus urgensi terkait dengan tujuan perjalanan dinas, lalu juga yang perlu dikonfirmasi adalah di KAK disebutkan tenaga pendukung teknis membutuhkan 2 orang, namun di RAB hanya 1, dan sementara saat ini kuota atau ketentuannya di tiap itu hanya boleh 2, sedangkan satu tenaga pendukungnya sudah ada di Asdep ketenagakerjaan ya gitu. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan supaya disinkronkan antara KAK dan juga RAB terkait dengan kebutuhan tenaga pendukung. Sepertinya itu saja yang terkait dengan Asdep Pariwisata. Apabila ada yang perlu ditanyakan dari hasil penelitian kami bisa disampaikan. Mungkin di sini ada Mbak Laras yang datang, wakil dari Asdep Pariwisata. Oh ya, silakan Pak Andri. Iya, baik. Ya, baik Pak. Kalau misal nanti ada yang masih perlu dikonfirmasi, boleh ya Pak ya, kita menghubungi kami di Biro MKKS. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti selanjutnya ke Asdep Ilmatea. Di Asdep Ilmatea sepertinya sudah hadir ada Mbak Salsa ya. Ya Mbak Salsa, untuk di Ilmate dari RAB-nya sebenarnya tidak ada catatan yang harus diperhatikan ya terkait dengan pengadaan atau belanja. Namun seperti dengan Asdep yang lain juga kami memerlukan adanya penjelasan urgensi pembentukan tim koordinasi, terus gambaran instansi atau pihak eksternal apa saja yang akan terlibat, dan juga keluaran output dari tim koordinasi yang direncanakan. Itu nantinya apa outputnya. Karena ini biasanya menjadi pertanyaan dari DJA juga. Lalu untuk yang pelaksanaan dinas luar negeri, tadi kami ada beberapa, tadi kami sudah membaca memang ada urgensinya, namun untuk sebagai mitigasi atau sebagai kita berkaca pada penalaan sebelumnya, biasanya dari DJA itu mempertanyakan ini tuh agenda yang memang kita datang ke sana sendiri dalam rangka benchmarking, atau memang kita memenuhi undangan, atau memang ada agenda yang sifatnya rutin dan juga mandatori untuk dihadiri. Nah, kami sarannya untuk di KAK itu disebutkan saja tujuan atau urgensi perjalanan dinas luar negeri yang memiliki urgensi tinggi atau bersifat mandatori dan juga rutin gitu, atau dalam artian predictable. Sehingga karena kalau misal tujuan perjalanan dinasnya sebagai benchmarking itu masih sering menjadi pertanyaan oleh DJA. Itu saja. Kalau dari segi format KAK dan RAB sudah sesuai, namun ada catatan-catatan sedikit yang bisa diperbaiki. Selebihnya sama saja catatannya untuk penajaman urgensi tadi ya, dan juga terkait dengan penjelasan. Jadi kalau kami menangkapnya di tornya itu sudah ada penjelasan terkait strateginya, namun belum ada penjelasan tentang rincian outputnya yang dihasilkan itu apa saja. Gitu, misal ada 2 rekomendasi kebijakan. Nah, terus terkait dengan semiconductor juga sama dengan Asdep Pariwisata. Semiconductor ini
jadi salah satu prioritas nasional, dan nantinya juga ini akan ada dukungannya terhadap PKPN ya, PKPN tahun 2027. Nah, kami memohon untuk rekan-rekan di ASDP Matea untuk dapat mempertajam lagi dukungan koordinasi kebijakan seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh ASDP Matea yang berkaitan dengan pengembangan industri semikonduktor. Terus termasuk juga terkait dengan isu-isu yang mungkin harus atau permasalahan yang harus diselesaikan ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa atau feedback dari penelitian ini bisa disampaikan Mbak Salsa atau rekan-rekan ilmuwan yang lain yang sudah hadir. Baik, Mbak. Terima kasih terkait reviewnya, Mbak. Mungkin pertanyaan saya berarti yang Dinas Luar Negeri itu, Mbak, eh, berarti harus yang rutin ya, Mbak. Berarti nggak boleh kalau misalnya seperti kunjungan monitoring biasa gitu ya, atau benchmarking itu yang dihindari gitu ya, begitu ya, Mbak. Iya, sementara ini itu yang dihindari Mbak untuk disampaikan di dokumen perencanaan ya. Tapi kalau misalkan nanti waktu praktiknya memang ada kebutuhan untuk itu, tidak menutup kemungkinan juga. Tetapi biasanya supaya menghindari blokir anggaran atau pertanyaan di saat penelaahan, kami anjurkan memang untuk perjalanan dinas ini dilakukan lebih selektif dan memperhatikan urgensi dan juga biasanya yang bersifat mandatori itu. Berarti dijelaskan di RAB-nya gitu ya, Mbak ya? Sama izin Mbak mau Iya, dijelaskan di KAK Mbak kalau ada. di Cuman KAK kalau ya, memang Mbak. tidak ada ya, iya. Cuman kalau memang tidak, misal memang tidak ada agenda yang bersifat mandatori atau rutin, mungkin baiknya anggarannya dialihkan saja Mbak, misal ke Perjadin Monet dulu ya. iya, untuk sementara. Oh gitu. Oke, Mbak. Sama buat nanya yang buat semikonduktor, yang untuk mempertajam dukungan koordinasi kebijakan, itu berarti sampai sedetail apa ya, Mbak, penjelasannya? Halo? Iya Mbak. Ya terputus-putus Mbak. Oh ya, maaf. Kali kamera kita kan. Izin bertanya, Mbak, yang terkait apakah sudah jelas? Ya. Ya. Yang terkait Ya, silakan Mbak. Ya udah ngomong kayaknya terputus. halo, cek. Iya Mbak, boleh Mbak. Ya. Nah, untuk yang penjelasan yang terkait dukungan koordinasi kebijakan semikonduktor itu, Mbak, itu harus sedetail apa ya, Mbak? Apakah cukup kegiatannya atau harus sedetail apa gitu sih yang mau saya tanyakan? Iya Mbak, mungkin kalau dari saya yang pertama itu pemetaan isunya ya Mbak ya. Kira-kira selama ini yang terkait dengan pengembangan industri semikonduktor itu isu atau permasalahan apa atau tantangan apa yang dihadapi, dan kira-kira yang membutuhkan intervensi atau koordinasi menteri koordinator di situ. Lalu selanjutnya kan semikonduktor itu juga masuk ke dalam PKPN. Nah, mungkin ke depannya dari SDIP Mata juga akan diundang koordinasi bersama Bappenas juga terkait semikonduktor ini. Nah, itu harapannya di kita itu ada penajaman berkaitan dengan kira-kira di kantor Menko apabila sudah ada roadmap-nya ataukah sekarang sedang menyusun roadmap-nya, atau misalnya sudah ada roadmap-nya itu peran kita di mana, lalu intervensi apa saja atau strategi apa aja yang
apa ya yang akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dalam hal ini Asdep Ilmatea itu ya terkait dengan pengembangan semikonduktor. Itu sih Mbak penjelasannya gitu. Mungkin tidak perlu yang bersifat konfidensial, tapi lebih ke apa ya gambaran ke depannya itu kira-kira apa saja yang mau dilakukan, terus kebijakan apa saja yang nanti dikoordinasikan oleh kantor Menko itu yang menurut kami perlu disampaikan ya di KAK. Mungkin dari Mas Ilmi ada tambahan Mas untuk penajaman dukungan apa pengembangan semikonduktor itu ya? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Paling itu aja Mbak. Mungkin pertama kita bisa tahu isu-isu strategis atau apa substansi mana yang mungkin perlu dikoordinasikan. Pertama, kita lihat poin kinerjanya dulu kan di bagian Afrika juga memfasilitasi ya Bu ini ya penyusunan poin kinerja kira-kira untuk mencapai satu goals mungkin ada beberapa simpul-simpul yang kinerja yang harus diraih dan harus debottlenecking dan sebagainya. Kira-kira mana substansi mana yang perlu kita koordinasikan atau kita perlu selesaikan debottleneckingnya. Pertama itu. Yang kedua mungkin sesuai dengan impres yang semikonduktor mungkin Mbak ya, yang baru itu ya di 2026. Nah di situ mungkin kita bisa merujuk penugasan dari Presiden untuk kantor kita apa. Itu mungkin dari kami Mbak Lydia. Terima kasih. Mbak Salsabila ya? Mbak Salsa. Mbak Sal itu Salsa. ya, Mbak Salsa. Mbak Salsa Iya. itu tadi disampaikan Mbak Lydia, Masil, itu yang kira-kira urgensinya apa terkait dengan semikonduktor yang apa yang bisa disampaikan di KAK. Sudah jelas ya Mbak ya? Ya, siap. Terima kasih. Ya Pak sudah jawab tapi putus gitu. Jadi malah lagi ikut Kalau videonya Mbak Salsa, apakah ada tambahan Mbak atau feedback Mbak? Cukup. Terima kasih, Mbak dan Mas. Terima kasih Mbak Salsa. Berarti sudah izin Bu Eni, Mas Ilmi, sebenarnya dari Deputi 5 sudah selesai semua dibahas. Dari Ibu Ayu atau rekan-rekan yang lain, apakah ada tambahan atau pertanyaan? Apabila tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Bu Heni. baik, terima kasih Mbak Lydia. Tadi Mbak Lydia sudah menyampaikan lah ya apa hasil penelitian terkait KAK dan RAB di Kedeputian 5. Jadi memang sebetulnya kalau secara keseluruhan memang sudah bagus lah ya, tapi memang ada beberapa yang perlu disesuaikan lagi. Tadi juga yang kalau apa di garis bawah gitu yang penjelasan Mbak Lydia, yang penting itu terkait dengan urgensi. Izin Bu, suaranya hilang Bu. Halo, cek. Halo Mbak Ayu dan teman-teman semua, ini tadi terputus. Oh, siap Bu. Suaranya hilang Bu tadi. Jadi kami ulangi ya. Jadi tadi mungkin sudah di apa hasil penelitian teman-teman ya. Jadi memang perlu penajaman-penajaman.
Jadi memang peran Kemenko khususnya dalam hal ini adalah Deputi 5 gitu ya, lebih ditonjolkan. Dukungan terhadap RPJMN-nya itu dari sisi mananya itu lebih diperkuat lagi Mbak Ayu dan teman-teman semua ya. Kemudian juga penajaman-penajaman dari sisi rekomendasi kebijakan itu tadi juga disampaikan, misalnya tadi RO yang mana, kemudian outputnya yang mana, rekomendasinya yang mana, itu tadi juga harus jelas. Kemudian juga justifikasi kegiatan tersebut dilaksanakan atau untuk pengajuan tadi ya, pengajuan sesuatu itu urgensinya apa gitu kan, justifikasinya apa, itu juga mohon dituliskan. Kemudian juga tadi terkait yang Perjadin ini juga penting, itu karena Perjadin itu juga sifatnya yang mandatori. Nah, itu yang bisa dituliskan di KK gitu ya. Jadi kalau misalnya belum belum bisa ditebak gitulah ya, unpredictable itu sebaiknya tidak usah dimasukkan gitu kan. Jadi kayak memang sifatnya mandatori, kemudian juga sudah bisa diprediksi, misalnya kegiatan-kegiatan yang rutin yang berulang di tahun 2027 juga dilakukan kembali perjalanan dinas tersebut, nah itu bisa disampaikan. Itu tadi kan concernnya lebih ke kita menghindari blokir dari Bappenas, karena kan tentunya dokumen-dokumen ini akan setelah dari MKKS ke Inspektorat, kemudian juga akan ditelaah lebih lanjut oleh Bappenas. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin secara teknis kalau ada pertanyaan boleh menghubungi teman-teman di MKKS, dan kami sampaikan juga dari hasil penelitian ini tentunya ada penyempurnaan ya dari teman-teman di Kedeputian 5, itu diharapkan deadline-nya terakhir 27 Juli ya, hari Senin ya. Ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak lah ya penyesuaian-penyesuaian ini, ya meskipun tadi ada lah ya yang misalnya agak mikir misalnya. Tapi itu kami harapkan bisa disampaikan lagi perbaikan itu 27 Juli 2026. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Ayu dan teman-teman perwakilan KSJPAN. Bisa diterima ya? Baik Bu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas reviewnya dan masukannya. Nanti kami coba koordinasikan kembali Bu untuk menyesuaikan dengan arahan dan menyampaikan kembali di 27 Juli ya Bu. Betul, betul Mbak Ayu. Siap. Siap Iya. Ibu. Ya, mungkin kalau masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas itu boleh disampaikan ke kami, Mbak Ayu dan teman-teman semua. Baik Bu, dari kami yang di Sesdep sementara cukup Bu. Nanti sambil berjalan kami akan komunikasi lebih intens dengan Mbak Lydia. Baik. Demikian halnya mungkin juga dengan teman-teman. Oh saya lupa, saya di sini bersama Pak Yayat Bu, izin. Pak Yayat mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak. Sementara anu Bu, belum Bu untuk monitor. Tapi Baik. tadi sih memang perlu dicermati juga sih Bu yang terkait dengan apa yang di setiap unit tadi kan disampaikan oleh siapa Bu Eni. Emang perlu terkait dengan luar negeri gitu Bu. Nah perlu dicermati dulu oleh setiap unit dan ada beberapa yang harus disesuaikan lagi memang di setiap unit dari hasil review ini. Itu aja saya monitor terus Bu. Makasih. Oh iya. Baik, informasi tambahannya Pak Yayat, sekiranya tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, kami pikir cukup ya Mbak Ayu dan teman-teman, Pak Yayat dan teman-teman semua ya. Oke Bu. Ya baik, kalau Siap. nanti yang penting koordinasi lebih lanjut lah ya dengan teman-teman KKS. Kami pikir cukup sampai di sini. Terima kasih atas diskusi dan partisipasi aktifnya. Mohon kalau ada kesalahan kata. Kami tutup dengan ucapan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Bu Eni, Pak Helmi, Mbak Lydia, dan Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Terima Mas kasih. Ilmi, makasih. Izin Ya, lift, pada Bapak Ibu. teman sekalian, terima kasih. Oh.